Kembali lagi bersama saya di Bintang, tentunya masih bersama Ibu Khotimatul Husna. Iya, Berbicara terima tentang kasih. keluarga sangat seru sekali. Dan tadi sudah diawali dengan pondasi yang kuat, kemudian sudah ada pilar yang Pilarnya. kokoh. Kita lanjutkan lagi terkait pembangunan rumah ya Ibu ya. Ini untuk Konstruksi atap. keluarga sakinah. Nah, Ya. konstruksi keluarga sakinah. Tinggal atapnya Ibu Ya, yang dicari. betul, Ini ya. apakah harus ke tukang bangunan atau seperti apa Ibu untuk mencari Iya, atap keluarga? iya betul. Pondasi ada, pilar ada, tapi kalau tidak ada atap belum disebut konstruksi yang Betul. utuh, betul. Jadi dalam keluarga itu ada atap yang disebut dengan kemaslahatan. Sehingga kalau dalam termnya Kemenak itu keluarga disebut keluarga sakinah maslahah. Nah, maslahah ini sebagai atap. Atap itu kemaslahatan itu kebaikan yang bisa dirasakan oleh semua, Betul. Pak. Jadi tidak hanya oleh salah satu pihak, tetapi oleh semua anggota keluarga yang ada di dalam tadi sebuah konstruksi keluarga. Tentu kemaslahatan atau kebaikan yang dirasakan oleh semua anggota itu dari individunya. Kemaslahatan ketika individu di dalam keluarga itu sudah merasakan maslahah, Betul. dia sudah merasa baik, maka insya Allah dia bisa membaikan, gitu. Sehingga di dalam konteks keluarga maslahah ini individu tidak cukup solih-solihah. Tidak cukup hanya rajin sholat, hanya rajin puasa, rajin zakat, tetapi juga bagaimana dengan sholatnya itu bisa berdampak ke orang lain. Bagaimana dengan baiknya dia ketika berzakat, berpuasa itu juga bisa berdampak ke orang banyak. Sehingga individunya disebut dengan individu muslih-muslihah. Begitu. Tidak sekedar solih-solihah tapi muslih-muslihah. Sehingga dia baik tapi juga bisa membaikan orang lain. Gitu. Kemudian juga ketika individu ini sudah bisa baik dan membaikkan orang lain, maka diharapkan dia bisa menjadi khairu ummah. Dari madrasah yang kecil, dari keluarga-keluarga kecil itu tadi, kemudian karena keluarganya bisa membaikan dan memberikan kemaslahatan untuk orang lain, sehingga ketika berkumpul itu bisa menjadi komunitas yang khairu ummah, sebaik-baik ummah. Dan ini yang menjadi cita-cita saya kira dalam Al-Quran, bahwa kita ini salah satunya diperintahkan juga untuk bagaimana kita ijadul maslahah, mewujudkan kemaslahatan menjadi komunitas yang bisa menjadi sebaik-baik umat yang memberikan kemanfaatan besar untuk lingkungannya, untuk keluarganya, juga tentu untuk semesta alam. Kemudian setelah khairu ummah ini terbentuk dari pribadi yang solih-solihah, muslim-muslihah, keluarganya maslahah, maka menjadi khairu ummah, lalu akan memberikan kontribusi atau dampak bagi bangsa dan negara. Membangun peradaban yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi jenjang kemaslahatannya itu dimulai dari individu, keluarga, kemudian sebagai masyarakat, dan kemudian dalam bernegara dan berbangsa itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi ya Mbak istilahnya, kemudian negara yang sejahtera, sehingga pesan dan perintah menjadi rahmatan lil alamin itu akan terwujud begitu. Bagaimana kita bisa menebar kasih sayang bagi semesta alam. Karena itu dimulai dari pribadi-pribadi yang baik di dalam keluarga itu tadi. Inilah keluarga bisa benar-benar menjadi madrasah untuk semua. Dan tentu bagi generasi yang kita prioritaskan, karena mereka yang akan menjadi rijalul ghad, penerus kita semuanya begitu. Jadi konstruksi keluarga ini harus kokoh dalam rangka tadi mewujudkan kemaslahatan bagi semesta alam. Kalau di dalam Al-Quran kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak memerintahkan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Jadi begitu Mbak Bintang, itu terkait dengan konstruksi keluarga agar bisa memberikan kemaslahatan karena menjadi madrasah sekolah pertama bagi individu-individu di dalam keluarga. Tentu bagaimana sih cirinya gitu ya Mbak, agar keluarga itu bisa disebut menjadi keluarga yang sakinah maslahah. Nah, cirinya tentu kita berbasis kepada tujuan ditetapkannya syariah. Kalau tujuan ditetapkannya syariah kan disebut dengan maqasidus syariah kan, tujuan ditetapkannya syariah. Sekarang di dalam Al-Quran juga disebutkan tujuan berkeluarga itu litaskunu ilaiha, agar kita semua menjadi tenang, menjadi damai, menjadi harmonis. Kita harapannya begitu ya, ketika sudah tenang, harmonis, maka kita menyampaikan pengetahuan apapun akan mudah diterima. Beda kalau suasana keluarganya tidak harmonis, berkonflik, tegang, tentu pengetahuan apapun tidak bisa diterima dengan baik. Sehingga litaskunu ilaiha, mewujudkan ketenangan, sakinah ini penting di dalam keluarga. Nah, caranya bagaimana? Di dalam maqasidus syariah disebutkan kita harus terlebih dulu memelihara beberapa hal yang harus ada di dalam keluarga. Yang pertama hifdzuddin, agamanya harus dijaga.
Tentu. ya dipelihara. Itu tidak hanya untuk anak-anak kita, termasuk kita sebagai orang tua. Ini malah lebih penting ya. Lebih penting karena akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kita minta anak kita ngaji, tapi kita nggak ngaji. Tentu tidak akan jalan ya apa yang kita inginkan gitu. Sehingga hifdzuddin ini penting untuk memelihara agama, soal akidahnya, soal keimanan kita kepada Allah. Karena manusia itu disebut utuh kalau memiliki 3 komponen, Mbak. Baik. Yang pertama itu memiliki fisik. Mungkin kalau fisik sama kita dengan makhluk yang lain ya, binatang juga punya fisik. Tapi tentu ada bedanya dengan manusia. Manusia disebut makhluk yang utuh kalau memiliki akal. Sehingga manusia itu disebut seringkali hayawanun natiqun. Binatang tetapi punya akal. Sehingga itu yang membedakan dengan makhluk yang lain. Sehingga disebut utuh kalau punya fisik, punya intelektual. Dan yang terakhir itu kalau memiliki spiritualitas. Baik. Sehingga manusia itu tidak berhenti pada fisik dan intelektualnya, tetapi juga punya pertanggungjawaban spiritual. Sehingga hifdzuddin ini harus dijaga karena suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau keluarga sakinah tentu hifdzuddinnya dijaga benar-benar gitu. Yang ritualnya juga, tetapi bagaimana memberikan dampak kepada orang lain dan lingkungan, kebermanfaatannya itu juga dilakukan karena hifdzuddin itu termasuk khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sesungguhnya juga dalam rangka memelihara agama. Begitu. Kemudian ciri yang lain juga hifdzun nafsi, menjaga jiwa dan raganya. Gitu. Jadi di dalam keluarga itu tidak sekedar spiritualitas yang dijaga, tetapi juga fisik dan mentalnya. Baik. Apakah di dalam anggota keluarga itu tercukupi gizinya? Ini juga perbincangannya tidak sekedar agama, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan duniawinya, kesehatannya. Apakah sandang pangan papannya juga tercukupi? Gitu. Itu hifdzun nafsi dalam rangka menjaga jiwanya agar aman, agar terlindungi begitu. Dan tentu itu juga terkait dengan fisik tadi yang secara biologis fisiknya sehat apa tidak. Kemudian juga di dalam Maqasidus Syariah itu ada hifdzul mal, menjaga ketahanan ekonomi. Jadi ciri keluarga sakinah itu harus kebutuhan rezekinya tercukupi, Mbak. Rajin sholat tapi nggak mau kerja. Berarti hifdzuddinnya ya, tapi termasuk menjaga harta ini juga hifdzuddin. Karena kalau orang tidak punya kecukupan secara ekonomi, tentu dia tidak bisa beribadah dengan tenang. Sehingga juga ada hubungannya begitu hifdzul mal ini. Kemudian juga hifdzul aqli, menjaga akal. Gitu. Jadi kenapa di dalam keluarga sakinah itu semua orang harus belajar, punya potensi untuk mengembangkan diri. Ini dalam rangka hifdzul aqli, menjaga pengetahuan, menjaga ilmu begitu. Akal kita agar sehat karena kita terus mau belajar. Termasuk di forum ini ya, Mbak, kita belajar bersama dengan Mbak Bintang. Ini juga dalam rangka hifdzul aqli yang ini juga harus terpelihara di dalam keluarga. Begitu. Kemudian juga ada hifdzul nasli, menjaga generasi, menjaga keturunan. Di dalam keluarga yang sakinah, yang bisa menjadi sekolah bagi semua anggota keluarganya, harus dijamin nih bahwa keturunannya adalah keturunan yang tidak sekedar kuantitas, tetapi juga berkualitas. Begitu. Nah, ini yang disebut dengan dzurriyyah thayyibah, gitu ya. Anak keturunan yang bisa menjadi baik, bisa menjadi penyejuk. Bukan sebaliknya ya, Mbak, banyak anak tetapi kadang tidak bisa bertanggung jawab, itu juga tentu tidak menjalankan tujuan beragama gitu atau Maqasidus Syariah. Kemudian juga hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Karena manusia ini sesungguhnya diciptakan Allah itu dalam keadaan yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami Allah itu menciptakan, memuliakan anak turun Adam. Nah, kehormatan ini harus dijaga dengan cara tadi menjaga banyak hal agar kehormatan kita sebagai manusia itu selalu terjaga. Karena kita tidak melanggar aturan Allah begitu. Dengan kita menjaga 5 hal tadi. Tetapi di dalam ulama kontemporer ditambahkan, Mbak, Maqasidus Syariah ini juga dengan hifdzul waton, menjaga negara. Itu juga bagian dari bagaimana keluarga bisa menanamkan kecintaan kepada tanah air, termasuk kepada seluruh anggota keluarga dan anak-anak. Dan yang terakhir hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Jadi kalau tadi ada
kemaslahatan jenjangnya itu rahmatan lil alamin, maka di dalam maqasidus syariah itu ada hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Jadi kalau kita punya PR ini ya, soal sampah, soal pengelolaan sampah, kita harus terlibat karena kita umat beragama, itu harus berdampak. Misalnya selain punya kompetensi, punya ilmu, tidak cukup sebatas ilmu tetapi harus punya dampak kepada orang lain, sehingga hifdzul bi'ah, penjagaan terhadap lingkungan ini sangat penting saya kira. Baik. Ya. Ini berarti kalau berbicara tentang pendidikan agama Iya. tidak hanya akhirat saja ya. Betul, Ibu, sangat komprehensif. benar, Ya. bahkan sampai dari tetangga, kemudian negara, itu juga Betul. tugas keluarga yang menjaga juga. Iya. Tapi kalau disimak lebih lanjut lagi, sebenarnya keluarga tadi adalah peran yang paling penting adalah keluarga intinya. Betul. Khususnya lagi adalah orang tua. Apakah Iya. betul seperti itu, Ibu? Iya. Jadi karena orang tua itu yang nanti akan menjadi uswah ya, menjadi contoh buat anak-anaknya, sehingga tentu orang tua punya peran dan tanggung jawab besar. Sehingga ada prinsip-prinsip di dalam pengasuhan anak, itu diantaranya adalah bagaimana orang tua itu bisa menjalankan fungsi rahmah tadi. Rahmah, memberikan kasih sayang kepada anak-anak, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan terjadi kepada anak itu tidak terjadi ketika orang tua mengejawantahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, baik itu secara fisiknya gitu ya, memberikan gizi terbaik untuk anak-anak, kemudian anak-anak tidak stunting Mbak, kemudian bisa bertumbuh kembang secara potensinya secara maksimal. Itu bagian dari pengejawantahan prinsip pengasuhan, yakni rahmah, memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kemudian juga tidak kalah penting adalah prinsip mas'uliyah gitu ya. Ya, ini tanggung jawab tadi, bagaimana orang tua ini memiliki tanggung jawab dan peran yang besar di dalam membesarkan dan menumbuh kembangkan potensi anak-anak kita. Baik. Seperti apa peran orang tua yang sangat penting untuk menjalani keluarga sebagai madrasah pertama? Kita akan lanjutkan nanti, Ibu Khotibatul Husna. Ya, siap. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Kiat, kajian inspirasi dan aspirasi kemenangan.